dengan pihak Nike atau Adidas di 2004 AFF kemarin yang belum ada berarti. Ya sebelum 2004 itu belum ada, jadi belum ada kontrak jangka panjang. Jadi semuanya masih ya kadang referensi sama kita nyari referensinya lebih susah tim nasional kita sendiri, soalnya kalau Milan gitu kita kadang masih ada lah di YouTube atau di Google, walaupun itu pertandingan tahun 85, 86, sedangkan timnas kita buat tahun di bawah 2002 aja sama kan. Oh, itulah seninya katanya. Jadi timnas Indonesia itu selain membanggakan, mencarinya juga ada seninya juga. Dan dari 2004 itu memang semua juga kita tahu tidak dijual di pasaran ya. Adapun jersey-jersey template Adidas atau Nike atau Diadora ya atau Speck pernah kan. Nah itu jadi gimana adanya di si pihak Hitman mungkin ya. Dari vendor yang kepercayaan timnasnya apapun itu kasih logo Garuda jadilah timnas. Jadi timnas ini kontrak profesional dengan aparel itu adalah dari 2004 berarti ya. Dari 2004 AFF ya, waktu kita jadi runner up kalah dari Singapura. Nah ya Tiger Cup betul. Nah cuman yang jadi masalah kita belum juara aja ya. Finalnya udah sering ya. Oke audiens, kasih semangat dulu dong buat komunitas jersey tim nasional Indonesia. Ya sekarang kita lanjutkan nih yang ditunggu-tunggu. Kita pengen tahu nih apa tentang jersey timnas ini, apa yang akan dipresentasikan, apa yang akan dijelaskan mengenai jersey timnas. Silahkan Mas Yudo mungkin bisa memberi edukasi ke kita di sini. Nah, Om John Mahmud pada jersey, saya ikut membantu mediator ya. Oke, silakan Om John. Pertanyaan pertama dulu untuk Mas Yudo ya. Ini kenapa jersey ini dipilih dibawa ke atas, terus alasannya apa, terus atau ada sejarah apa tentang jersey ini ataupun historinya? Ya, kenapa pertama kita pilih di review ya, sebenarnya ini ada dua jenis jersey sih sebenarnya. Yang satu mungkin kalau teman-teman lihat di logo Garuda ini mungkin ada yang isinya, ada isi perisainya lah. Oh iya. Sedangkan di satu lagi tidak ada. Nah, ini yang mungkin Mas Budi bisa menjelaskan detailnya kenapa ada dua versi seperti ini. Satu ada Oh, untuk pertamanya mungkin ini jersey tahun berapa ya? Biar audiens tahu itu ya, season kapan dipakai di piala apa? Ya, ini jersey tahun 2010 kita pakai di AFF Super Cup 2010. Kebetulan prestasi timnas kita di tahun ini agak lumayan dan sekalipun belum juara karena kita sempat kalah 3-0 waktu di Malaysia dan kita cuma menang 2-1 kalau nggak salah waktu itu di Jakarta. Jersey ini sempat fenomenal juga kalau menurut saya. Kemarin saya sempat bahas juga dengan teman-teman, kita mau bahas apa sih ini untuk di acara ini sekarang. Saya coba kasih saran ke teman-teman kenapa kita nggak bahas jersey ini, karena ini lumayan jersey fenomenal. Pertama, kita bilang fenomenal karena sempat ada sempat ada problem mengenai penempatan logo Garuda kita di dada di area punggung. Ini katanya kita ada jurnalis lah atau kan Ada yang sempat mau nuntut ya? Ada yang mau nuntut juga. Dan ini ada dua versi juga, yang satu ada perisainya isi dan satu perisainya kosong. Menurut tim dari kita sebenarnya ini yang bisa kita review untuk pertama kali. Oh iya. Untuk penonton ya, ini kasih tahu dulu ya, ini jersey Indonesia tahun 2010. Ya ada yang pakai perisai lambang negara kita. Ini kartu Tunggal Ada ya, tidak. Kemudian ada juga ya. Nanti dibahas oleh Mas Budi. Monggo dilanjut Mas Budi, penjelasannya. Mas Budi bisa lebih menjelaskan dengan perisai. Ya, sebenarnya nambahin dari Mas Yudo tadi kenapa kita pilih jersey 2010 karena benar memang jersey ini fenomenal. Di samping ini salah satu desain terbaik yang pernah dibikin dan juga replikanya aja di outlet Nike saat itu laku keras, hampir sampai sekarang juga susah kita nyari sekedar replikanya aja. Terus di samping itu ada banyak kontroversi di jersey 2010 ini. Selain yang dijelaskan Mas Yudo, kenapa ada yang perisai kosong, terus ada perisai isi. Kita mulai dari itu dulu deh, dari perisai kosong, perisai isi. Ini dulu
seperti model-model jersey Nike tahun 2010 yang dibuat untuk negara-negara seperti Kroasia, Belanda, itu rata-rata semua Nike membeli sebuah kolom kosong, kotak atau lingkaran di sini untuk menaruh nomor dada. Di situ sempat ada yang rilis waktu itu timnas pakai nomor dada di sini. Pada saat itu terjadi polemik sama Kemenpora karena Kemenpora nggak mau itu ada nomor di situ karena itu bagaimanapun Garuda adalah lambang negara kita jadi nggak bisa diganggu gugat itu harus tetap ada di dada kita. Akhirnya Nike ngalah dan memilih untuk menaruh nameset itu di sini. Menaruh nomor dada di sebelah di atas aparelnya, tapi kemudian sempat rilis dari Nike lengkap dengan patch, walaupun patchnya bukan dari jatah dari AFF sendiri ya, patchnya remake dari Nike, tapi dia sempat bikin di sini, tapi Kemenpora tetap kakak kalau itu nggak bisa keluar ya, harus keluar ya lengkap semua. Jadi pada saat turnamen AFF 2010 akhirnya keluarlah jersey baru dengan lengkap Garuda dengan semua lambang diperisai yaitu 5 lambang yang menyimbolkan Pancasila dengan nomor dada di atas logo aparelnya dan inilah yang dipakai timnas di AFF 2010. Oh, jadi ini yang paling ujung ya, maksudnya yang fixnya yang dipakai lain ya. Terakhir ya, yang ini yang polemik ya. Ya. Terus ada lagi polemik berikutnya di jersey ini. Ketika tahun 2012 pas Piala Dunia 2014 itu jersey ini banyak yang karena waktu itu ada sedikit gesekan ya, jadi sempat nomornya pemain ini ditutup pakai sablon biasa dan ditambah nomor pemain lain. Oh gitu, itu kenapa tuh ditutup itu? Apa habisan stok? Apa emang kayak modelnya pengen seperti itu? Belum ada skill set off kayaknya udah. Kalau dalam tuh lama kan sebenarnya. Lama gitu, yang ahli di sini cuma rock KMP. Tapi itu Rock KMP. menandakan ya bahwa jersey timnas Indonesia ini sangat unik untuk dikoleksi ya, banyak ceritanya di sana. Kontroversi. Ya, dan satu hal juga itu kan negara kita ya, jadi kita udah pasti ya. Dia maupun kalah menang di final kita tetap cinta masyarakat Indonesia. Udah begitu penonton? Tuh, jadi jangan kita koleksi nggak punya koleksi ini, padahal Jepangnya banyak ya. Oh iya, ini satu lagi pertanyaannya nih, jersey yang dibawa ini tipenya apakah player issue atau match worn atau Isu. Yang ini match isu dua-duanya karena Eka Ramdhani waktu buat balik buat penonton. Ini Ramdhani. Main Bandung, kebanggaan Bandung. Wih, Oh, terima kasih. Yang itu boleh dapat juga kan? saya pada waktu itu Eka Ramdhani cuma main sekali ya di AFF. Oh gitu ya. Kebanyakan di bangku cadangan karena mungkin masih banyak salah bersaing sama pemain. Ahmad Bustomi ya kalau nggak salah. Oh ya, untuk pengetahuannya mungkin yang dasar dulu ya sebelum masuk di pelatihan lebih lanjut. Jadi kalau jersey ini sebenarnya ada 5 berbeda yang kelasnya. Yang pertama itu supporter version itu yang dijual di lapangan itu sendiri atau di pinggir lapangan itu. Misalnya Juventus, dia mereknya Juventus. Misalnya Inter Milan, dia mereknya Inter Milan tapi dengan license Inter Milan sendiri. Di atas supporter version itu ada replika. Replika itu yang dijual di store-store aparel ya gitu. Kemudian di atas replika itu ada P2R. P2R itu di atas replika sedikit yang hampir menyerupai nanti di tingkat tempat. Tingkat tempat ini adalah player issue. Jersey player issue itu adalah jersey yang benar-benar hampir menyerupai dipakai oleh pemain di pertandingan internasional ataupun pertandingan yang terdaftar. Yang terakhir kelas kelima adalah match worn. Match worn itu adalah jersey yang bekas dipakai pemainnya sendiri dan kadang-kadang masih ada bau keringatnya yang khas gitu. Ya mungkin itu tambah dan ini yang di bawah semua ini ada match issue ya. Ya kami isu. Tapi mas ini yang jadi masalah adalah ketika
2010 sama 2012 jatah timnas dari aparel Nike itu cuma P2R. Jadi match warmnya pun P2R, jadi bukan PI. Bukan PI ya, beda ya? Iya, jadi kalau kita kenal jersey Arsenal, MU, Nike tahun-tahun segitu kan mungkin ada Oh, Washington ya. Oh, yang ini itu 2010 itu tanpa Washington ya? Ya, Beda dengan 2008 ya, 2008 dan 2012 ya? 2012 masih ini masih P2 ya? Oh, baru tahun 2014 kita dapat lagi yang yang sekarang asalnya kurang jadi mahal itu ya. Karena final lawan Thailand kita nggak diunggulin tapi bisa ya. Walaupun ujungnya kalah sih sebenarnya. Penambahan sangat menarik ya untuk mengoleksi jersey timnas ini, tapi memang ya yang tadi seperti Pak Asep dan dijelaskan oleh Mas Budi, jersey timnas Indonesia ini tidak gampang didapat, ya tidak gampang. Kita pengen jersey timnas tuh nggak gampang nyarinya, seperti kita nyari jersey MU atau nyari jersey Eropa lainnya. Kita betul masih untuk nextnya, Pak ini mungkin ada yang dibahas nih, ada jersey unik, dan ini mungkin ya ini adalah jersey di kelas 5 tadi, yaitu jersey Metro yang bekas dipakai oleh pemain Indonesia. Oh, ini yang diceritain tadi yang tidak ada di aparel di toko tadi ya Mas ya, yang di bawah 2004 itu. Oh, ini tanpa aparel ya? Sebenarnya ini ada aparel dari Ghazali. Dari Ghazali salah satu Ghazali timnas kita, manajemen timnas kita membuat mengisi kekosongan kontrak dengan Adidas waktu itu. Oh, ini dari Adidas ke Nike ya? Ya, dari Adidas ke Nike. Tapi waktu itu kontrak sama Adidas sudah habis dan kita belum nyambung lagi ke Nike. Jadi waktu itu akhirnya sempat kosong dan manajer timnas kita desain sendiri buat itu di Ghazali. Dan ini juga sama, tidak dijual juga ini di pasaran. Ini di pasaran bisa tidak ada karena emang ini buat pemain. Jadi waktu itu di matchball Ortisan Salosa nomor 29 dan yang ini Isnan Ali. Oh, ada yang mau ditanyakan katanya. Ini di Bandung juga ada Mas Bud, kolektor timnas yang lumayan agak geli juga. Ricky Sicau, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Oh, ada di Agastor. Oh, gitu. Jual berapa kan? 16 ton. Detail-detail dari Ghazali ini unik ya, nomornya tetap dijahit ya. Sama ini nih, ini timnas kita mungkin nggak tahu bagaimana desain bordir angka ini bertahan sampai tahun 2003, 2004. Ya, sampai ke Piala Asia di Qatar ya, Qatar ya. Ketika tim lain Thailand, Malaysia itu mungkin yang pusatnya udah berubah, ada mulai poli gitu. Kita masih seperti ini, Klasik ya. masih kayak di kota Masih membudayakan karena ya pegang waktu itu ya kita kan masih sebelum 2004 itu kita masih dipegang vendor lokal, jadi ya template seadanya di mereka ya mindsetnya ya seperti ini, mindset pasar Indonesia ya kayak gini. Jahit ya. Ini sangat ini sekali ya. Jadi ini mereknya Al Ghazali, ini bekas dipakai pemain Indonesia sendiri ya, sama pemain. siapa itu 25 Mas siapa Mas? Isnan Ali. Isnan Ali. Isnan Ali. Isnan Ali mantan Persib juga ya? Ya, bek kiri idola ini. Bek kiri idola. Abis ini apa namanya yang kelas itu namanya siapa? Alex Kulao. Alex Kulao. Jadi banyak seperti ini nih yang dipakai pemain di pertandingan ya. Kita bisa merasakan pemain dikasih bahan ini untuk membela Indonesia pada saat itu. Benar-benar luar biasa berarti ya untuk perjuangan pemain ini, dan juga luar biasa juga untuk kolektornya pastinya. Bisa punya dengan perjuangannya. Salut lah. Tepuk tangan dulu dong untuk komunitas jersey nasional Indonesia. Kita boleh bahas ke slide selanjutnya yang bisa saya beli.
Oke, bahan selanjutnya yang dibahas jersey timnas juga, yaitu menswear juga ya, bekas dipakai pemain, bekas keringat pemainnya sendiri. Untuk Mas Yudo mungkin menjelaskan tahun berapa logo ada histori apa di jersey ini? Budi mungkin bisa lebih menjelaskan. Budi Sudarsono ya? Budi oh bukan itu, bukan Budi Pas Jawa itu. Jersey. Oh bukan, Budi Pram ya? Itu sepupu kita ya? Ini jersey tahun 2007. Waktu itu kita tuan rumah bersama Thailand, sama Vietnam, sama Malaysia ya. Kita tuan rumah Piala Asia untuk pertama kalinya setelah milenium ya. Dan jersey ini unik karena PI-nya ya malah tag-nya, tag leather, tag size-nya adalah seperti ini jersey PI-nya. Dan di bagian bawahnya ada kayak lem kayu ya, kayak di press pakai oleh seperti itu. Impress ya? Ya, tag-nya sama, kita dapatnya P2R dan Oh jadi ternyata ini juga P2R juga? ya, kalau mungkin pas waktu baru itu ada apa? Osing ya, belum ada osing ya, napos jam di sini. Ini karena dia itu PI-nya tag-nya seperti Kembali ya? Nah, sementara yang replikanya, replikanya itu tag-nya adalah dia Poli ya? Balik di sini kan? Poli ya, ya? isinya poli, terus bahan yang digunakan juga polisternya lebih halus seperti depan 2010 seperti ini. Dia lebih kayak gini, depan belakang sama. Kalau ini kan belakangnya dia lebih berpori-pori ya. Oh iya. Nah, Semangat tebal juga ya mas? Ya, betul. Dan kalau bedain sama matchball-nya, yang paling kelihatan adalah font. Nama Font ya? size fontnya ini, size fontnya jelas berbeda ya. Lebih besar ya, Besar. matchball. Dan bahannya juga yang digunakan matchball lebih tipis, mungkin untuk kenyamanan Main. pemain. Jadi dia emang ya lebih gampang pecah karena emang lebih tipis. Oh iya betul. Poli yang remekan dan terpilih. Oh, iya. Ini jadi yang Budi sudah sore ini menswear yang dipakai oleh pada tahun 2007. Mau bahas ini player issue ya. Jadi Oh jadi ya. oh ya, ini contohnya dipakai oleh Asing juga. Bukan, saya bukan atlet. Saya enggak. Oh jadi yang Budi ini pertandingan lawan apa mas? Yang Bahrain itu? Oh itu pencetak gol pertama ya? Wah tepuk tangan saya itu. Baju yang terpakai untuk pencetak gol pertama ke gawang Bahrain dan akhirnya kita menang 2-1 ya? Ya betul. Kalau bolanya dari si kalau bolanya dari DP ya. Ya. Ini sangat cantik sekali ya, Jum. Ini cantik sekali nih. Cantik banget. Bawa aja dulu. Jadi kita lihat history dan kita lihat desain juga. Menurut saya pribadi ini masterpiece. Ya, masterpiece nih, masterpiece. Dan akan menambah kegantengan jadi lihat ya. Kemudian kita juga mengalahkan Bahrain ya, Bahrain. Iya, Jadi jadi keunggulan ya. Jadi besar banget jadi. Dan Budi Sudarsono ini yang dibawakan sangat ciamik. Hampir lolos. Oh ya, dan hampir lolos cuma gara-gara kalah 0-1 dari Korea ya. Kita bisa hampir sering banget itu kita yang lolos. Iya, kita yang lolos. Ya, selanjutnya ya, ini antara dulu ya. Ini masih anget nih kemarin nih. Ini juga nih. Nih. Ini jersey 2016. 2016 ya. Terakhir yang kita sampai final. Ini matchball dipakai Restosen Oh, yang Vietnam. Oh, yang Tahun ya. away ya. Terus yang kalau tahun ini yang paling gampang kita ngebedainnya mungkin dari matchnya ya. Karena ini PI dan ini tidak digunakan pada AFF 2016 karena ini dipakai tim futsal. Sebenarnya ini tim futsal, tapi terakhir kemarin U22 pakai ini juga. Oh, futsal pakai, boleh juga pakai. Ya, tapi pertama ini dari 2014 sampai 2016 pertama kali dipakai. Oh iya.
yang paling gampang dari patch-nya buat ngebedain MB sama enggak. Jadi logo vendor ini, Langsung saya lihat. nah logo vendor ini kalau patchwork dia lebih rapi, lebih pendek. Logo Beda pendek ya, yang rapi ya. patch yang dijual di pasaran itu beda mas. Beda. Oh beda. Walaupun sama-sama ori tapi sebenarnya beda dia sebenarnya dipakai sama buat timnas lain bukan timnas Indonesia. Oh, tapi itu official juga, original juga. Sama-sama ori cuman dipakai tim lain. Dipakai sama Vietnam sama Thailand kalau misalnya. Oh ya ada satu lagi yang dipasarkan di kita yang lebih kecil lagi. Ya, betul, logonya juga lebih kecil. Ya itu setengahnya ini itu dia dipakai timnas Malaysia. Timnas Malaysia. Nah, saya dipakai timnas Malaysia dan kalau data yang dari kita ya ini dari bentuk bolanya juga lebih rapi ya. Garis bolanya tebal banget ya, yang ini lebih rapi. Warnanya lebih putih yang ini. Lebih pucat ya. Ini warnanya agak tembus. Itu detail buat jersey itu gimana nggak jadi ini? Oh ya, tambah juga ini tempat kita di Indonesia ya setelah sekian lama terlelap ya kita together ya. Terus kemudian kita Dan FIFA debut pertama kembali, comeback langsung final AFF. sampai dirinya laku keras Yang dari diskon naik kembali ke harga asli. kembali 800. Sama ini mungkin pon timnas baik ya yang pernah ada di Oh, betul. Oh ya, ini timnas terbaik di Indonesia dan ini diproduksi oleh Indonesia ya, Superior ya. Superior, betul. Kalau sebelumnya kan Nike apa cutting sendiri kalau saya. Iya. Itu dari vendor lokal kita. Ini kalau lihat dari detail dari dekat ini cakep banget kan. Foto. Jangan lupa koleksi juga timnas Indonesia. Habis. Ya mungkin udah cukup ya, kita mendapatkan edukasi yang banyak tentang jersey timnas Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu buat Mas dan Mas Dodo dan kolektor timnas jersey Indonesia. Kita banyak terima kasih juga nih kepada mereka yang udah datang ke sini memberikan apa namanya ilmunya ataupun bagi-bagi infonya tentang jersey khususnya timnas Indonesia, Medsport, Revisu baik itu dan kita. Saya nggak bisa ngomong banyak lagi, kita sangat berterima kasih banyak ya. Terima kasih, Mas. Sama. Mungkin dari KJB yang sedikit tantangan untuk KJB. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Apa tuh? Dan mungkin Mas Edi silakan. Weh. Ada perwakilan KJB. Silakan untuk naik. Wah, ada cenderamata dari komunitas jersey nasional untuk KJB untuk naik. Pak, atau siapa diwakili? Iya, ada ini. Bisa diabadikan. Silakan untuk yang ingin mengabadikan. Ada kenangan dari komunitas jersey Indonesia. Nah, ini perwakilan dari KJB.